Tes, tes. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, semuanya, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jadi hari ini kita kan adalah puja bakti umum Wihara Buddha Guna Karawang, yang barusan di Karawang, khususnya di Wihara Buddha Guna, telah melakukan, ya tadi kita udah baca parita, kemudian meditasi, dan selanjutnya kita akan mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Selamat Rojali, THT atau Certified Hypnotherapist Registered, dan CPS Certified Public Speaker Registered. Sedikit profil singkat dari Pak Selamat Rojali ini. Pertama, beliau adalah seorang anggota, ya, salah satu anggota Magabudi atau Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan seorang konsultan soft skill dan re-engineering proses. Kemudian beliau juga merupakan seorang komisaris utama salah satu perusahaan swasta nasional. Lalu clinical hypnotherapist aktif sampai hari ini. Lalu anggota Dewan Etik AHKI, ya, AHKI. AHKI itu sendiri adalah Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia. Dan yang terakhir, beliau tentunya juga merupakan seorang member IPSA, Indonesian Professional Speakers Association. Topik yang akan saya bawakan malam hari ini adalah mengatasi kemarahan secara abidama. Ya. Kalau kita tanya, ya, saya tanya, apakah saudara, ibu, bapak pernah marah? Tentu saja bukan, ya. Semua pernah marah, tidak bisa disangkal, ya kan? Mungkin jengkel, kesal, ya. Saudara marah atau jengkel dengan orang ini atau orang itu karena satu atau lain alasan. Ada banyak hal dan kondisi yang bisa membuat marah dan kesal. Biasanya orang menjadi frustrasi dan marah ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ia ingin segala sesuatunya dilakukan dengan cara tertentu, dan jika tidak dilakukan dengan cara itu, kesal dan marah. Lalu, ada lagi orang yang memprovokasi atau menyinggung perasaannya. Mereka memiliki bakat banget deh untuk membuat seseorang gelisah, membuat seseorang marah. Nyatanya seseorang tidak kekurangan kondisi yang bisa memicu kemarahan di dunia ini, saudara-saudara. Jika seseorang mengamati reaksi dan tanggapan dirinya selama hari biasa, ia akan menemukan banyak kesempatan ketika ia kehilangan ketenangan dan berada di ambang kehilangannya. Kemarahan terlihat dari cara dia berbicara, gerakan tubuh, perubahan ekspresi wajah, ketidaknyamanan pada suara, cara menyahut dan meninggikan suaranya. Dan saat hilang kontrol, lebih jauh ia mungkin mulai berteriak, menendang, membanting pintu, menggedor meja, membanting telepon, bahkan secara fisik menyerang, atau menyerang seseorang lainnya. Dalam kasus ekstrim, orang diketahui membunuh karena marah, atau berada dalam cengkraman amarah, atau mati karena serangan jantung akibat marah, saudara-saudara. Ya, kemarahan bisa bervariasi dalam intensitas. Beberapa orang pemarah, mereka meledak dengan mudah. Yang lainnya dikatakan memiliki watak yang lembut. Mereka muncul selalu keren, tenang. Beberapa akan menyimpan dendam. Lama setelah itu kemarahan mereka telah berlalu, sementara yang lain mungkin lebih pemaaf. Ya. Nah, ini perbedaan-perbedaan dari orang-orang nih dalam intensitas kemarahan. Faktanya semua orang benar-benar pernah marah, saudara-saudara. Perbedaannya hanya dalam intensitas, kekuatan, ya, lamanya, durasi, dan frekuensi, tingkat keseringan emosional marah muncul. Bahkan untuk yang paling ringan, bisa menunjukkan kesal dan iritasi yang akan terasa saat terlalu banyak bersabar. Ya, karena dia terlalu bersabar, nanti dia bisa muncul tuh iritasi, rasa tidak nyaman, kesal, ya.
atau ketika dia berada di bawah tekanan yang terlalu banyak, saudara-saudara. Pertanyaannya lagi, haruskah seseorang marah? Apakah ada yang namanya kemarahan yang dibenarkan? White anger. Oh, keren ya istilahnya. Kemarahan yang dibenarkan. Apakah ada? Apakah ada hak untuk marah dan meneriaki orang? Kehilangan ketenangan dan meledak. Apakah kemarahan yang telah terjadi gaya hidup orang-orang di dunia ini menjadi gaya hidup dia? Sudahkah kita menerima begitu saja dan menerimanya sebagai sesuatu yang alami dan tidak bisa dihindari? Ketika membaca surat kabar hari ini, banyak kabar dan tidak kekurangan kemarahan dan kebencian di planet kita dalam kabar tersebut. Membaca tentang bertempur, berperang, yang terus-menerus di berbagai belahan dunia. Coba, mari sejenak untuk bertanya-tanya, mengapa manusia tidak bisa hidup bersama dengan damai seperti kakak beradik? Mengapa kita begitu tak kenal ampun, begitu brutal, begitu tanpa belas kasihan? Mengapa beberapa membunuh orang yang tidak bersalah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan? Mengapa negara-negara berlomba membuat senjata nuklir yang bisa menghancurkan semua orang di dunia? Sekarang bahkan bukan hanya senjata nuklir, senjata biologi, saudara-saudara. Mengapa ada begitu banyak ketakutan dan ketidakpercayaan? Nah, saudara-saudara, kemarahan dimulai dari pikiran. Seperti halnya cinta. Ini adalah keyakinan teguh bahwa kemarahan adalah kejahatan yang harus dipadamkan sepenuhnya dari pikiran seseorang. Marah adalah emosi penghancur yang telah menyebabkan banyak kesengsaraan. Dan dalam hidup manusia juga. Menghancurkan manusia itu sendiri, bukan kesengsaraan dunia saja. Marah dimulai dari pikiran dan bersumber dari pikiran. Oleh karena itu harus diperiksa nih pikiran. Dan disingkirkan kemarahan itu. Dipadamkan. Kemarahan membuat hidup sengsara. Jika seseorang terus menerima amarah dan tidak berusaha keras untuk mengelolanya, ia akan terus menjalani kehidupan yang bergejolak. Kehidupan yang tidak berkualitas. Setiap kali kesal, marah, ia mulai terbakar secara mental. Perasaan terbakar ini meningkat dengan intensitas marah. Semakin kuat marahnya, semakin kuat ia terbakar dan semakin panas. Ini sensasi yang sangat menyakitkan. Saudara bisa mengamatinya sendiri. Lain kali saat saudara jengkel atau marah, lihat keadaan pikiran dan hati saudara. Dan lihatlah untuk diri saudara sendiri, rasa sakit dan penderitaan yang saudara alami saat berada di dalam keadaan marah atau gangguan itu. Kemarahan adalah kondisi pikiran yang tidak bermanfaat sama sekali. Sang Buddha tidak pernah memperbolehkan marah dalam bentuk apapun. Dalam ajaran Buddha tidak ada yang namanya marah dengan pembenaran, marah boleh kalau. Tidak ada. Jadi kalau dibuka itu kitab suci Tipitaka, satu lemari itu, ya, tidak ada tuh ajaran untuk marah. Tidak ada pembenaran untuk marah. Jadi kemarahan tidak ada yang dibenarkan. Semua kemarahan, bahkan dalam tingkat atau durasi sekecil apapun, adalah buruk. Itu seperti racun bagi pikiran. Demikian Sang Buddha telah menasihati bahwa seseorang seharusnya membalas cinta kasih untuk kemarahan tersebut. Jadi di dalam ayat Dhammapada itu disebutkan secara singkatnya begini. Kebencian tidak akan pernah bisa diatasi dengan kebencian. Hanya dengan cinta kasih dapat diatasi. Inilah hukum abadi. Nah, itu kalau buka halaman pertama Dhammapada tuh langsung ada itu tuh. Nanti saudara-saudara bisa buka tuh. Ya. Jadi Sang Buddha katakan kebencian itu tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Hanya dengan cinta kasih, saudara-saudara. Dalam memberikan perumpamaan pun, Sang Buddha mengatakan, ya, jadi ada satu perumpamaan nih, saudara-saudara.
Meskipun seorang perampok harus menggunakan gergaji untuk memotong kaki tangan kita, kita seharusnya tidak melampiaskan kemarahan sekecil apapun terhadap orang yang mengancam itu, saudara-saudara. Ya, jadi itu di dalam salah satu suta seperti itu perumpamaannya. Ibarat kita sudah diancam pakai gergaji begini untuk dipenggal, bahkan dalam keadaan begitu pun Sang Buddha katakan tidak dibenarkan untuk marah. Ya, tidak dibenarkan untuk marah. Nah, selain meracuni pikiran, amarah dan kebencian juga berbahaya untuk kesehatan fisik, saudara-saudara. Ilmu kedokteran telah mengkonfirmasi kemarahan itu dan emosi tidak sehat. Ya, dapat menyebabkan penyakit tubuh. Ketika seseorang sedang marah, tubuhnya mengeluarkan bahan kimia tertentu yang dapat mengganggu kesejahteraan fisiknya. Jika perilaku seperti itu merupakan kebiasaan, dalam jangka panjang bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti sakit mah, gangguan pencernaan, sembelit, tekanan darah tinggi, gangguan jantung, bahkan kanker, saudara-saudara. Di sisi lain, keadaan pikiran yang tenang dan damai sangat kondusif untuk kesehatan mental dan fisik. Akan menjadi sehat, lebih bahagia, dan menjalani hidup yang lebih memuaskan. Beberapa penyakit kronis seperti gangguan pencernaan yang mungkin sangat mengganggu, itu bisa hilang, saudara-saudara. Penyakit lainnya mungkin juga dapat dihindari. Ketenangan dan pancaran pikiran yang tenang akan tercermin dalam fisik, ciri-ciri fisik dan wajah kita, saudara-saudara. Kemanapun pergi, ia akan disukai dan dicintai oleh semua. Tidak ada orang yang suka diasosiasikan sebagai seorang pemarah, saudara-saudara. Misalnya, seorang bos yang selalu merengut dan membentak karyawannya. Ia akan dijauhi dan tidak disukai. Para pekerjanya tidak akan berpikir dua kali untuk menemuinya ketika sebuah kesempatan muncul sekalipun. Sebaliknya, bos yang selalu tersenyum, baik hati, lembut, suka membantu, yang tidak pernah atau jarang marah, ia akan dicintai dan disayangi. Untuk bos seperti itu, beberapa karyawan tidak akan pergi bahkan, walaupun gaji lebih baik di tempat lain, saudara-saudara. Ya, kami mengalami itu hal-hal yang seperti itu, saudara-saudara, di kantor waktu dulu. Ya, selain itu kebajikan saudara akan memengaruhi semua yang kontak dengan saudara. Saudara akan menjadi teladan untuk diikuti orang lain. Dengan cara yang lebih baik dan tulus, saudara dapat mengubah dunia. Misalnya, saudara-saudara, kita benar-benar berkontribusi secara positif untuk dunia yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan, dunia terdiri dari orang-orang. Orang-orang ini membuat dunia, dan mereka tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Jika saudara mengubah seseorang, saudara mengubah dunia sebenarnya. Mengubah dunia. Mulailah dengan diri sendiri. Lagi pula, apakah saudara juga bukan salah satu dari orang-orang di dunia? Nah, jadi, saat saudara mengubah diri sendiri, saudara telah mengubah dunia. Dalam arti bahwa ada satu orang yang tidak mudah marah di dunia ini. Jika semakin banyak orang yang mengubah dirinya, maka dunia akan berubah menjadi apa? Menjadi lebih damai, saudara-saudara. Ya, dengan lebih banyak orang yang cinta damai di sekitar, perselisihan dan kekacauan di dunia ini akan makin berkurang. Dengan memahami, mengenali tingkat kemarahan serta bahaya yang dapat ditimbulkannya pada diri sendiri dan orang lain, saudara-saudara, marilah kita menghilangkan amarah dan memancarkan cinta kasih. Marilah kita menjadi lembut dan sabar, lembut dan membantu. Janganlah kita bersikap kasar. Jangan biarkan kita membingungkan orang lain. Lihatlah sekeliling dan lihat. Ada cukup banyak kesedihan di dunia ini. Mari kita tidak menambahkannya. Biarkan diri kita sebaliknya,
Jadilah sumber kenyamanan dan kedamaian dunia. Marilah kita menjadi seperti terang bagi dunia. Sehingga semua yang berada dalam lingkaran pengaruh kita bisa berjalan lebih aman dan bahagia. Membuat tekad untuk mengelola amarah dan menyebarkan cinta kasih adalah langkah pertama. Pertanyaan selanjutnya, saudara-saudara. Bagaimana kita melakukannya? Memang tidak mudah mengelola kemarahan ketika sudah muncul. Dibutuhkan usaha dan keterampilan yang cukup banyak untuk mengelola amarah. Oleh karena itu, berikut ini kita akan mendiskusikan cara dan teknik mengelola amarah. Latihan ini terutama melibatkan sikap eling. Dalam bahasa Pali, bahasa Buddha Dhamma, itu sati. Ya. Saya lebih suka menggunakan kata eling. Ya. Dan refleksi bijaksana, yoniso manasikara. Dengan menjadi penuh eling, kita dapat menghentikan kemarahan sejak awal. Bahkan saat kemarahan akan segera muncul, dapat kita ketahui dan kita kendalikan. Menerapkan perundungan yang bijak, banyak alasan mengapa kita tidak melakukan marah akan mengingatkan dan meyakinkan kita untuk segera memadamkan kemarahan dari pikiran kita. Meditasi cinta kasih adalah salah satunya. Merupakan salah satu yang terbaik sebagai penangkal kemarahan, saudara-saudara. Saya percaya, jika saudara mempertimbangkan banyak alasan mengapa kita tidak boleh marah, seperti yang tadi kita renungkan dari uraian saya di awal, tadi itu perenungan semua, ya. Saudara mempertimbangkan itu, saudara tidak akan mau marah sama sekali. Dan saat kemarahan muncul lagi, saudara pasti ingin langsung melepaskannya. Karena itu terasa panas, tidak nyaman, dan sebagainya. Dan bersama dengan pengembangan sikap batin eling dan cinta kasih, saudara mampu mengusir kemarahan untuk menepi. Ibu, bapak, saudara-saudara semua, bagaimana mengatasi kemarahan secara abhidhamma? Itu toh topik kita. Nah, mohon berkenan saya berbagi share melalui beberapa slide, bukan video, ya, tentang cara praktiknya. Ya, mohon bantuan host sehingga saya dapat share video tersebut, ya. Oke. Bentar. Apakah sudah terlihat slide-nya oleh Ibu Bapak? Sudah cukup terlihat ya? Ya, sudah. Halo? Sudah ya? Sudah terlihat. Oke, nah ini bagaimana mengatasi kemarahan secara abhidhamma. Ya, jadi saudara-saudara, secara abhidhamma, kehidupan kita itu sebenarnya suatu rangkaian. Rangkaian proses melihat, mendengar, mencium wewangian, mengecap rasa, sentuhan, dan berpikir, saudara-saudara. Coba saudara-saudara cek sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Ada nggak yang di luar proses ini? Melihat, mendengar, mencium wewangian, mengecap rasa, menyentuh sentuhan tubuh, baik di luar maupun di dalam tubuh, dan berpikir. Tidak ada toh? Jadi, secara abhidhamma, karena rangkaian proses 6 indera tadi merupakan pengisi kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Secara abhidhamma, hakikat kehidupan itu adalah yaitu 6 ini. Melihat, mendengar, mencium wewangian, mengecap rasa, mengalami sentuhan, dan berpikir, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya tanya saudara-saudara. Anggaplah tidur itu 8 jam ya. Jadi sisanya berapa jam, saudara-saudara? 16, ya. 16 jam kan? Ya, sisanya ya. 16 jam melihat, mendengar, mencium wewangian, mengecap rasa, mengalami sentuhan, berpikir. Saudara-saudara pernah ngecek nggak berapa porsinya, berapa persen?
Dari pengalaman-pengalaman melihat, mendengar, mencium wewangian, menyentuh, mengecap rasa, berpikir, pengalaman itu dalam satu hari, berapa persen kadar kekesalan, ketidaknyamanan, kemarahan, berapa persen, saudara-saudara. Ya, tidak usah dijawab sekarang. Ya, ini bahan perenungan bagi kita semua tentunya. Ya, jadi ini hakikat kehidupan secara abidama. Artinya apa? Kalau kita marah, tidak akan terlepas dari pengalaman melihat, mendengar, melihat sesuatu yang jelek, yang tidak mengenakan. Itu bisa timbul kesal, tidak nyaman, marah. Mendengar juga begitu. Mencium wangian juga begitu. Mengecap rasa, looks good, looks delicious, enak. Tapi begitu sampai mulut, terlalu asin, langsung nyap-nyap. Gitu ya. Sentuhan juga begitu. Ya, belum lagi proses kepikiran ya, ada orang ngeliatin, dipikirin, tersinggung ya. Nah, jadi rangkaian 6 proses indera dari bangun tidur sampai tidur, itulah hakikat dari kehidupan secara abidama, saudara-saudara. Ya, hakikat kehidupan secara abidama. Nah, saudara-saudara, ya, jadi mulai bangun tidur ya, ada orang yang murung, mulai berhadapan dengan komputer juga marah, ya kan? Ya. Terus apalagi? Nangis, ya. Kusut kepala, ya. Itu, ya kan? Dimarahin, ya kan? Ya, jangan duduk di situ, nanti bisul. Nah, sambil marah gitu ya. Histeris, ya. Keinginan untuk membunuh, bahkan ya, saudara-saudara, bahkan bisa sampai perang, ya, bisa sampai perang. Ini ujung-ujungnya apa? 6 indera tadi sebenarnya, saudara-saudara, hanya 6, sedikit. Jadi kalau kita bicara abidama nggak usah banyak-banyak dah, 6 aja yang dilihat nih, hanya 6 yang dilihat, sedikit, saudara-saudara. Sehingga latihannya juga cuma 6, gampang. Ya, latihannya cuma 6, gampang. Ya, ketika latihan 6 itu, saudara-saudara, itu di dalam salah satu khotbah Buddha itu ada perumpamaan tentang kadal tuh. Jadi kadal ada di dalam gundukan tanah, kemudian ada lubang 6. Nah, kita ingin menangkap kadal. Kalau lubangnya terbuka semua bagaimana, saudara-saudara? Bingung kan? Keluar lewat yang mana? Begitu kan? Ya kan? Maka lubangnya dibiarkan terbuka berapa? 1 dibiarkan terbuka. Yang 5 bagaimana? Ditutup, disumbat sehingga lubang kadal keluar, cep, dapat gitu ya. Ya. Metodenya nanti kita tidak jauh seperti itu tuh, saudara-saudara. Ya, jadi penumpukan kekuatan ketidaknyamanan hingga terjadi kemarahan, saudara-saudara, seperti yang tadi saya ceritakan di awal sebelum ada slide, itu kan saya cerita tuh, ya kan? Ada yang orang adem-adem saya, diejek segala macam, diem, ya kan? Tapi ada yang sudah mulai eksplosif, ada yang bahkan sangat ingin membunuh, bahkan sampai perang, begitu kan? Nah, kemarahan itu tidak akan muncul marah sedemikian kuat kalau tidak ada sebab-sebabnya, saudara-saudara. Ya, jadi sebab-sebabnya itu bisa dari yang lalu, itu secara akumulatif, ya, terjadi penumpukan kekuatan, ya. Sehingga pada saat ini ketika kita kontak dengan objek yang tidak sesuai dengan harapan kita, meledak, marah, ya. Nah, yang berpengaruh terhadap kekuatan ketidaknyamanan ini, penumpukannya ini apa, saudara-saudara? Ya. Nah, yang pertama, durasi. Ketika terjadi marah atau kesal atau tidak nyaman, saudara-saudara ingat nih, ketika terjadi tidak nyaman atau kesal atau marah, berapa lama saudara-saudara membiarkan kejadian itu? Membiarkan dalam arti sengaja atau tak kuasa. Nah, ya kan, itu durasi itu, saudara-saudara. Semakin panjang durasinya, maka itu semakin berat.
kekuatannya, penumpukannya, saudara-saudara. Paham ya? Yang nomor satu durasi. Yang kedua frekuensi. Berapa sering terjadi? Nah, seperti ini nih. Kalau ini kan yang lalu terjadi lagi. Ketika terjadi yang kedua kali, sebenarnya dia tidak dari nol. Dia telah membawa kesan dari yang lalu menumpuk. Sehingga terjadi efek compounding. Bertambah, saudara-saudara. Menumpuk lagi. Nah, ini frekuensi nih. Frekuensi. Kalau durasi, satu ini tadi berapa lama? Itu durasi. Ini frekuensi. Ya. Kemudian tingkat kekuatan ketidaknyamanan. Ketika di sini kekuatan ketidaknyamanannya sangat kuat, itu akan membawa impuls ke depannya lebih mudah lagi untuk lebih marah, saudara-saudara. Lebih mudah lagi marahnya, saudara-saudara, ke depannya. Ya, makin kuat. Oke, paham ya? Nah, saudara-saudara, cara cerdas mengatasi kemarahan secara abidama, beberapa di antara saudara tadi saya lihat di daftar peserta, ketika menunggu pemimpin kebaktian untuk memberikan kepada kita semua untuk berdiskusi, ya, itu ada yang sering kali dan pernah mendapatkan sharing dari saya perihal ini, ya, sharing perihal ini, ya, pernah tuh, ya, cara cerdas mengatasi kemarahan secara abidama. Nah, caranya gimana? Nah, yang pertama, saudara-saudara, amati gejolak batin di dalam setiap aktivitas kehidupan. Ingat tuh, amati gejolak batin di dalam setiap aktivitas kehidupan. Aktivitas kehidupan apa tadi? Melihat, mendengar, mencium bau, mengecap rasa, mengalami sentuhan, dan berpikir, saudara-saudara. Apalagi? Kemudian setelah dia amati gejolak batin itu, bangun, sadari, dan pahami sifat alamiahnya. Apakah ada manfaatnya? Apakah ada bahayanya? Bahayanya kerasa nggak di badan? Kerasa nggak ke sekitar? Nah, ini B. Ya, bangun, sadari. Jadi gejolak batin tadi itu disadari. Jangan dibiarkan. Ya, sadari. Nah, tahap selanjutnya, apabila itu tidak ada manfaatnya dan lebih banyak mudaratnya, cepat-cepat lepaskan. Let go. Saudara-saudara, let go. Ya. Setelah itu, jangan lupa kembangkan daya upaya positif. Min plus plus, saudara-saudara. Daya upaya positif. Apa itu daya upaya positif, saudara-saudara? Daya upaya positif itu ada min plus plus, ya. Min plus plus. Oke? Nah, min yang pertama, upaya memadamkan hal negatif yang telah muncul, yang tadi disadari itu. Ya. Yang kedua, min yang kedua, upaya mencegah munculnya hal negatif yang belum pernah ada, saudara-saudara. Ya. Yang ketiga, upaya meningkatkan hal positif yang sudah ada, yang sudah muncul. Kita tingkatkan. Nah, yang keempat, upaya untuk memunculkan hal positif yang belum pernah ada. Nah, saudara-saudara, ini adalah kreativitas loh. Kalau ada yang negatif, bagaimana ya yang sudah ada ini diperlemah, kalau bisa dihilangkan, dihancurkan, padamkan. Bagaimana ya caranya hal negatif yang belum pernah muncul jangan sampai muncul. Nah, ini butuh kreativitas loh, saudara-saudara. Butuh inovasi. Dan bagaimana yang positif, yang sudah bagus ini berkembang, tumbuh. Semakin dahsyat, saudara-saudara. Dan yang belum pernah ada dalam diri kita, yang positif, itu berupaya dimunculkan. Nah, untuk tahu yang belum pernah muncul aja itu butuh kreativitas dan aktivitas untuk mengetahuinya. Ya, jadi ini
mengandung unsur kreativitas dan ketekunan serta kegigihan, saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita ringkas tadi, saudara-saudara, cara cerdas mengatasi kemarahan secara abidama itu simple. Saudara-saudara, ketika SD sudah belajar abjad di Indonesia ABCD kan? Nah, ini ABCD. Tuh, ada A, ada B, ada C, ada D. Gampang kan? Cuma 4 huruf ABCD. Hafal nggak? Hafal kan? Ayo, yang pertama apa? Bagus. Amati setiap gejolak batin di dalam setiap aktivitas kehidupan. A. Amati gejolak batin. Kedua, B. Bangun, sadari, dan pahami. Sadari, pahami. Ya, bangun. Bangun kesadaran, bangun pemahaman akan sifat dari gejolak batin yang A tadi. Yang ketiga, kalau memang itu tidak bermanfaat, kemarahan dan kebencian dan kekesalan itu tidak bermanfaat, let it go, lepaskan. Itu adalah dosa cetasika. Dosa cetasika itu sikap mental yang menolak objek. Nah, menolak objek artinya apa? Tidak sesuai harapan, ditolak objeknya. Sehingga muncul di tingkat yang halus, munculnya tidak nyaman. Begitu akumulasinya meningkat sedikit, menjadi kesal, ya toh? Terus setelah kesal, frustrasi, ya toh? Terus marah, terus marah-marah, muncul dalam kata-kata, dalam tindakan jasmani. Jadi efeknya banyak, tapi ujungnya apa? Sikap mental menolak. Artinya apa? Di mana ada ketidaknyamanan, pasti di situ ada kemarahan. Kasar ataupun halus, saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara yang sudah belajar abidama, ya, sikap batin itu ada 52. Nah, dari 52 ini, ya, dari 52 ini, ya, ada 4 sikap mental yang bisa menimbulkan kemarahan, ya, yang dikondisikan oleh penolakan. Ada 4. Yaitu menolak betul-betul, benci, ya, tidak terima, atau iri hati, ya, iri hati, atau kikir, tidak ingin orang-orang mendapatkan sesuatu yang berlebih dari kita. Kalau orang itu mendekati ke kita, misal saya mendapatkan satu berkah, ya, kemudian ada orang datang ke saya, kemudian saya ada tidak nyaman tuh, ini orang datang ke gue mau ngapain nih, mau ikut-ikutan ngetop ya. Nah, itu adalah kikir, saudara-saudara, cirinya. Nah, itu kalau orang itu deket lagi, kikir yang tadi itu kan tidak nyaman tuh. Kalau terus-menerus dibiarkan, bisa jadi marah nggak? Bisa marah, saudara-saudara. Ya, jadi ada 4 sifat mental. Dari 52, ada 4 sifat mental yang menolak. Ya, satu, dia menolak dalam kondisi alamiah, yaitu tidak cocok sesuai harapan. Yang kedua adalah iri hati, ya, iri hati, cemburu. Yang ketiga adalah kikir, ya, kikir. Yang keempat adalah kekhawatiran akan sesuatu yang negatif yang telah pernah kita lakukan, kepikiran terus, tidak nyaman, akhirnya marah pada diri sendiri, saudara-saudara. Atau kebaikan,
Seharusnya dilakukan, dia tidak lakukan. Sehingga timbul penyesalan. Dan dipikirin terus, menyesal terus, sampai setengah mati menyesalnya. Kalau dikasih tahu, diem lo. Lu kan gak ngerasain, katanya. Nah, ini marah muncul. Ya, saudara-saudara. Jadi, 4 sifat batin, gejolak batin itu diamati. Dengan cara A, B, C, D. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, pertanyaannya begini sekarang. Jadi gimana dong Pak Slamet prakteknya? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Oke. Bangun tidur. Waduh, butek nih kepala nih. Ya, butek kepala. Nah, saudara-saudara, ketika bangun tidur terasa butek kepala, ingat A. Ya, amati gejolak batin. Artinya cetasika apa tuh? Faktor batin apa? Oh, ketidaknyamanan. Ya toh? Ketidaknyamanan. Faktor batin ketidaknyamanan. Rasanya gimana? Uang mumet. Nah, saya tanya, ya. Itu kan A tuh, mengamati, amati. Terus yang kedua apa? B. Bangun kesadaran untuk mengamati itu dan memahami sifatnya. Nah, kita lihat. Loh, ternyata ini nggak enak ya. Bikin pusing ya. Bikin males ya. Apa ini mau dibawa terus? Enggak. Nah, jadi udah tahu tuh sifatnya. Oh, sifatnya begini nih, bikin nggak enak. Bikin jadi lemas, bikin jadi nggak mood. Kan nggak enak tuh. Betul nggak? Ya kan? Nah, maka masuk ke tahap ketiga, C. Cepat-cepat apa? Lepaskan. Cepat-cepat lepaskan. Masuk ke yang D sekarang. Ya. Bangun gitu kan ya. Semangat gitu kan ya. Nah, yang D. Jadi daya upaya positif. Bangun semangat. Senyum. Nah, ya. Jadi itu harus berupaya min plus plus kan. Min plus plus. Ini min yang tadi nih nggak bermanfaat. Lebih banyak mudaratnya gitu kan ya. Terus cepat-cepat lepaskan. Maka timbulkan yang plus. Yang plus apa? Ya senyum, ya bangun dengan semangat gitu kan ya. Nah, itu ABCD tuh, saudara-saudara. Praktek abidama tuh kayak begitu. Jadi abidama itu bukan untuk dihafal, saudara-saudara. Memang bagus kalau orang hafal. Tetapi bagus hafal itu tidak menyelesaikan marah, saudara-saudara. Tidak menghancurkan marah. Ya, jadi, kalau sudah hafal, good, hafal, dan kemudian lakukan ABCD, oke? Maka pelajaran abidamanya akan lebih mantap. Lebih mantap, saudara-saudara. Ya. Nah, kalau udah bangun kemana? Ke WC. Nah, begitu sampai depan pintu WC, saudara-saudara, ya, WC-nya sudah tertutup. Si Koko ada di dalam. Nah, gimana rasanya saudara-saudara? Si Koko ada di dalam nih. Saudara-saudara udah di depan pintu nih. Gimana? Mau marah? Mulai. Kesel kan? Kok cepetan gitu kan ya? Dok, 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 cepat gitu kan ya? Nah, masuk ke rumus apa tadi? A, B, C, D. A. Amati. Wes, ini kesel nih. Wes, marah. Kenapa marah? Pengennya terbuka. Cepat masuk, tapi ternyata tertutup. Sehingga tidak tercapai keinginan. Marah, kesel. Bahaya nggak? Kesel. Apakah bisa mempercepat orang keluar dari WC dengan kesal dan marah? Tidak. Ya. Bahkan orang yang di dalam WC bisa ikut marah. Bisa ikut kesel, betul nggak? Ya toh? Nah, kemudian apakah kesel ini membuat jadi nggak enak? Tambah nggak enak, saudara-saudara. Udah nggak bisa masuk WC, tambah kesel. Double itu ruginya. Bocuan, kata orang Cina. Chinese. Nggak ada untungnya. Ruginya 2 kali lipat. Ya.
Nah, jadi A, B itu udah langsung jalan tuh. Ya kan? Langsung paham tuh. Oh, ternyata nih nggak untung nih. Buat diri sendiri nggak untung, buat yang di dalam WC juga nggak untung kalau marah. Jadi, cepat-cepat lepaskan marahnya. Oke? Ya. Masuk yang apa sekarang? D. Daya upaya positif. Nah, cek. Daya upaya positif kan tadi min, min, plus, plus. Minnya sudah dilepas. Oke? Sekarang plusnya nih. Plusnya. Apa ya? Nah, Koko tenang saja di dalam. Semoga Koko buang air dengan lancar dan bahagia. Semoga Koko bahagia. Bisa nggak tuh? Bisa. Positif nggak? Positif. Pernah nggak dilakukan? Ah, saudara-saudara yang pernah dapat sharing dari saya, harusnya pernah melakukan itu. Sehingga plusnya itu ditingkatkan lagi. Tetapi kalau yang belum pernah, itu satu kreativitas. Karena efeknya apa? Ketika mengucapkan itu, mengucapkan hal yang positif. Orang yang di dalam mendengar kata-kata yang enak, yang positif, bagaimana? Buang airnya lebih lancar dan dia bahagia malah. Nggak pakai pusing. Ngedengerin marah. Gitu? Efeknya lagi apa? Ketika dia selesai buka pintu, kalau masih marah tadi, saling cemberut kan? Tapi kalau dia sudah beda, positif, begitu buka pintu, tutur sapanya jadi bagaimana? Jadi enak, saudara-saudara. Nah, ini praktek menghancurkan kemarahan baru bangun tidur tuh, saudara-saudara. Ya, udah dari WC. Nah, mungkin mamahnya lagi di dapur nih. Lagi masak nih. Bangunnya lebih pagi dari papanya nih. Ya, menurut survei ibu-ibu yang sering bangun pagi, masak kalau pagi-pagi, mukanya lihat cemberut. Apa yang mereka pikirkan? Waduh, harus bangun pagi, terpaksa jadi istri. Nah, itu banyak yang begitu, saudara-saudara. Tapi yang di forum ini nggak masuk survei saya, maksudnya. Ya toh? Ya. Nah, itu ketika masak sambil ngedumel kayak begitu tuh nyaman nggak? Nggak nyaman. Sehingga kalau sudah selesai belum? Nah, akibatnya apa? Terbakar nggak dia? Terbakar, tunggu, sabar, gue udah bangun pagi nih, gitu kan? Nah, kemarahan terbakar. Nah, untuk menghindari itu, saudara-saudara, kalau mengalami sedang masak itu tidak nyaman, ingat ABCD. A, apa tuh? Wes, tidak nyaman nih. Kenapa nih? Oh, gue kesel. Bangunnya terlalu pagi. Kalau kesel, itu bisa salah tuh. Garam bisa salah tuh. Nanti, kecap bisa salah. Minyak bisa salah. Makanan jadi nggak enak. Betul nggak? Jadi A, B udah jalan, terus apa? Nggak bagus nih ternyata nih. Ya udah ceda lepaskan. Nah, masuk ke yang apa sekarang? D, saudara-saudara. D itu daya upaya positif. Semoga masakan ini menambah kuat anak saya, suami saya ketika dia bekerja, ketika sekolah. Semoga mereka berbahagia. Kan bisa seperti itu, saudara-saudara. Ya, yang D bisa kan? Dengan cara begitu, pikiran jadi tenang. Akan kasih masakan, saudara-saudara. Ya, jadi praktek abidama tuh kayak begitu dalam mengatasi kemarahan. Bukan dengan tambah marah, bukan, tapi diamati, dipahami sifatnya, dilepas. Kemudian setelah dilepas, dia belum berhasil penuh tuh. Tambal bolongnya tadi itu. Ibaratnya luka nih, lukanya dicabut, kan bolong nih. Bolongnya ditambal dengan apa? Dengan hal yang positif, saudara-saudara. Ya, seperti itu. Sehingga ketika membawa makanan itu ke meja, ceria mukanya, nggak manyun, saudara-saudara. Kalau mukanya manyun, nah kita tanya si bapak nih. Si bapak ini menunggu masakan atau kopi datang itu manyun nggak? Nah, ada yang manyun juga loh.
Nah, si bapak itu kalau dia manyun, dia harus latihan ABCD manyun. Kenapa manyun? Oh, kesel nunggu. Ah, memangnya kamu bisa membuat makanan bisa lebih cepat toh? Kopi bisa lebih cepat datang toh? Bantat nanti hasilnya jelek. Iya, nggak bisa ya. Nah, AB. Saya wah udah lepasin dah. Mama, sabar aja masak ya. Mama masakannya pasti mantap. Mama masak dengan santai, dengan sabar. Nah, saudara-saudara, langsung ABCD jalan tuh buat si bapak. Nah, kalau si bapak senyum, si mama senyum, ketemu di meja makan, kan enak tuh ngobrolnya, betul nggak? Ngobrolnya enak, saudara-saudara. Jadi bukan hanya kemarahan yang lepas, tingkat harmonis juga meningkat, saudara-saudara. Meningkat, ya. Jadi ini contoh-contoh saja nih, saudara ya. Contoh tuh nunggu bus, misalnya nunggu jemputan. Wah, nunggu jemputan kesel. Kalau sekarang bukan nunggu jemputan lagi, saudara-saudara. Kalau saya perhatikan tuh orang-orang, ada yang nunggu WA kok gak datang-datang. Pak Budi kok belum nongol-nongol nih suaranya, kata peserta waktu tadi itu. Nah, itu peserta tadi nunggu tuh. Wah, itu peserta pasti latihan latihan untuk mengelola emosi juga tuh sebenarnya, ya kan? Walaupun dia nggak ngomong karena di mute zoomnya. Ah, ya. Tapi kalau tadi saya lihat tuh peserta tuh, ternyata peserta sabar semua tuh, ya kan? Ya, sabar semua, mantap tuh, ya kan? Tapi kalau tadi misalnya ngalami nunggu kayak begitu, itu kalau saya sudah sharing tadi ABCD bisa diterapin tuh ABCD. Wes, kesel nih. Kenapa kesel? Suara nggak muncul-muncul. Kenapa suara nggak muncul-muncul? Ini emangnya bisa diteriakin? Kan enggak. Jadi keselnya itu emangnya bisa mempercepat proses? Enggak. Ya kan? Jadi ngapain kesel? Nah, C, lepaskan. Kemudian semoga para panitia sabar, semoga panitia bergembira dan berbahagia ketika menyelesaikan problematik Zoom waktu tadi. Nah, kan seperti itu toh, ya kan? Jadi nyaman semua saudara-saudara. Nah, ini contoh nih menunggu. Nah, belum lagi di kantor, ya kan? Ya, belum lagi lihat kerjaannya atau komputernya, laptopnya hang, ya, atau dikeluarkan dari Zoom, wah tiba-tiba, padahal itu langsung kesel. Kenapa saya dikeluarkan dari Zoom? Ah, ya kan ya? Nah, hal-hal yang seperti ini bukan menyindir saudara-saudara. Ini bisa kejadian dimanapun, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara memendam suatu kekesalan atau dendam atau apa, rugi, nggak ada gunanya, ya kan? Orang kita nggak tahu juga penyebabnya apa, ya kan? Dan tidak bisa memperbaiki juga, dibawa-bawa dendam, rugi. Ada orang yang sampai 10 tahun dendamnya. Gue nggak mau lagi ikut yang Kerawang, katanya. Nah, kayak begitu, ya kan? Nah, ya untung yang di grup ini nggak seperti itu. Ya, udah tahu tips A, B, C, D, saudara-saudara. Ya, nggak bisa tidur juga begitu tuh. Ya kan? Jadi kemauan melepas pemikiran-pemikiran yang banyak itu harus mau dilepas dengan cara apa? Diamati tadi. Wes mikir ini, mikir ini, mikir ini. Apa untungnya ya? Nggak ada untungnya. Jadi, lepasin aja udah. Nah, begitu pikiran-pikiran macam-macam dilepasin cuma satu. Pengen tidur, ya udah rasain tidur. Bisa tidur langsung, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kira-kira ABCD paham ya, saudara-saudara ya? Gampang kan? Ya, ya jadi ABCD. Gejolak batinnya hanya satu, tentang kemarahan. Kemarahan punya 4 sifat tadi itu, sifat batin, cetasika. Dosa sebagai penolakan terhadap objek yang alamiah, kalau dia menginginkan sesuatu nggak dapat, dia tolak itu. Nah, yang kedua itu iri hati, yang ketiga itu kikir, yang keempat itu kekhawatiran. Ya, itu 4, itu variasi mulai dari yang paling halus sampai yang paling berat, bisa terjadi pembunuhan, perang, saudara-saudara. Ya, hanya 4 gejolak batin diamati dengan 4 huruf A B C D.
maka kemarahan itu akan semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang dan mereda, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, ya, mudah toh? Ya kan? Ya, jadi uraian tentang kemarahan itu cuma seperti itu, saudara-saudara, secara abidama, sebagai hadiah istimewa nih. Buat ibu bapak, saudara-saudara yang berkenan memanfaatkan waktu berharga untuk melakukan perbuatan baik maha besar di malam ini. Dengan berkebaktian, mendengarkan dan berdiskusi dhamma. Semoga kebaikan saudara mengkondisikan kebahagiaan yang lebih luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya.